Nah, kalau SPL non-homogen itu tuh adalah di mana sisi kanannya itu bukan bukan 0 ya, tapi ada angkanya ya. Jadi lambangnya itu adalah ini, AX sama dengan B. Jadi si B-nya itu nggak boleh vektor 0 gitu ya. Nah, jadi ini nggak boleh nih, misalkan 1, 1 gitu. Jadi ini nggak boleh 0, misalkan 1, 0, 0 ya. Asal nggak 0 gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 ya contohnya gini. Nah, jadi kalau 0 semua berarti homogen, tapi kalau salah satu, at least salah satu dari sisi kanannya itu nggak 0, berarti dia itu jadi SPL non homogen. Nah, dalam SPL non homogen juga ya, jumlah variabel dan jumlah persamaannya nggak harus selalu sama juga, sama ya kayak sama SPL homogen. Jadi di contoh ini nih, ini saya bisa ganti jadi 4 gitu misalkan. Supaya jadi SPL non homogen, nah di sini kita lihat bahwa jumlah persamaannya itu 1, jumlah variabelnya 2. Nah ini juga sama, ini saya bisa ganti ini semua menjadi 1, min 1, min 2, min 3 ya. Nah di sini ada 2 variabel tapi ada 4 persamaan. Nah ini juga bisa saya ganti, misalkan min 1 dan 1. Nah, ini adalah 3 variabel tapi 2 persamaan. Ya, intinya perbedaan SPL homogen dan non-homogen itu ada di sisi kanannya. Nah, kalau di SPL homogen ada 2 kemungkinan jawaban, tapi kalau di non-homogen ada 3 kemungkinan jawabannya. Nah, kemungkinan jawabannya itu apa aja? Jadi solusinya unik ya, solusi banyak, dan tidak ada solusi. Gitu ya. Nah, cuman saya membaginya tuh seperti ini gitu. Jadi solusi unik, bukan solusi unik ya. Nah, kapan kita punya solusi unik, kapan kita bukan punya solusi unik, itu tergantung dari A-nya, gitu ya. Jadi yang menentukan kapan dia solusi unik sama kapan dia bukan solusi unik itu tergantung dari A-nya. Tapi ketika dia bukan solusi unik, kapan dia solusi banyak dan kapan dia tidak ada solusi itu tergantung dari B-nya. Gitu. Ya, semoga cukup jelas ya. Ingat kalau kita punya vektor SPL homogen ya, kan kemungkinannya ada 2 ya, unik atau banyak. Nah, ini tuh tergantung dari A-nya kan. Eliminasi Gauss setelah matriks A setelah eliminasi Gauss. Ya. Tergantung dari A-nya. Nah, ini juga sama nih. Kapan kita punya solusi unik, kapan kita punya bukan solusi unik, itu mirip sama yang di sini nih. Mirip. Jadi tergantung dari si eliminasi Gauss yang di matriks yang didapat setelah eliminasi Gauss. Nah, kemudian yang ini B-nya itu yang menentukan kapan dia punya solusi banyak atau kapan dia tidak ada solusi. Ya, semoga cukup jelas nih perbandingan antara homogen dan non-homogen. Nah, sekarang saya akan coba kerjakan suatu contoh SPL non-homogen dengan solusi unik ya. Ya, kebetulan kita punya 3 persamaan dan 3 variabel. Ya. Nah, saya ubah ke dalam bentuk matriks. 3 ya, ini 4, 13, 7. Nah, saya pakai ini garis pemisah untuk memisahkan A dan B-nya. Ya, 1, 1, 1, 4 ya. Baris 1 nggak pernah berubah. 0, dikurangin aja, berarti 4, 1, 13 kurang 4 itu 9 ya. Nah, 2 dikurangin 2 kalinya, berarti 0, 1 dikurang 2 min 1, 3 dikurang 2 itu 1, 7 dikurang 2 kalinya, ini min 1. Ya. Nah, ini saya tukar baris 2 dengan baris 1, biar mudah. 4 ya, 0, min 1, 1, min 1, 0, 4, 1, 9 ya. Nah, ini 1, 1, 1, 4, 0, min 1, 1, min 1. Nah, ini 0, 0 ya. 4 ditambah 4 kalinya B2 ya. B3 ditambah 4 kalinya B2. 1 ditambah 4 kalinya berarti 5. 9 ditambah 4 kalinya itu berarti 5 ya. Nah, di sini terlihat bahwa matriks A-nya nih, matriks A yang didapat setelah eliminasi Gauss, 3 persamaan, 3 solusi. Berarti ini adalah solusi unik ya. Nah, setelah kita tahu dia itu solusi unik, cari dong solusinya gitu ya. Nah, berarti 5Z sama dengan 5, ini saya dapat dari sini nih. Berarti Z sama dengan 1 ya. Nah, kemudian min Y plus Z sama dengan min 1. Tapi Z-nya udah tahu 1 tuh. Berarti min Y sama dengan min Z min 1, min 1, min 1 sama dengan min 2. Berarti Y-nya sama dengan 2 ya. Dan X-nya itu adalah 4. X-nya ditambah 2, ditambah Z-nya 1, ini 4, berarti X-nya 1. Ya, jadi X, Y, Z-nya itu adalah 1, 2, 1. Ya, solusi unik. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya.
Sekarang ada 3 variabel, 3 persamaan juga, tapi ini jawabannya harusnya solusi banyak. Ya, saya akan coba kerjakan. Saya ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Ya, 3, 4, 5, 5, 8, 18. Ya. Ini saya langsung aja ya, 1, 1, 5, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 lagi. 18 kurang 3 kalinya, berarti 3 juga ya. Berarti 1, 1, 1, 5, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0. Ya. Nah, kita lihat dari matriks A-nya, kita punya 2 persamaan, tapi 3 variabel. Berarti bukan solusi unik. Ya. Nah, kemudian kita lihat matriks B-nya, vektor B-nya. Nah, di sini kebetulan kita punya satu baris 0, dan sisi kanannya juga 0 nih. Oh, berarti ini ada solusi banyak. Ya, jadi yang menentukan dia bukan solusi unik itu matriks A-nya, yang menentukan dia solusi banyaknya itu B-nya. Ya, jadi dia adalah solusi banyak nih. Nah, untuk cari tahu solusi banyaknya itu apa, kita lihat persamaan keduanya ya. Berarti Y ditambah 2Z sama dengan 3, X plus Y plus Z sama dengan 5. Nah, salah satu dari X, Y, Z itu harus jadi parameter. Saya pilih Z-nya aja. Berarti Y-nya itu adalah 3 min 2T, X-nya itu adalah 5 dikurangin Y dikurangin Z ya. 5 dikurangin Y-nya itu adalah 3 min 2T, Z-nya itu T ya. Berarti ini jadi 5 kurang 3 itu 2, 2T min T ya. Berarti 2 ditambah T. Berarti X, Y, Z-nya itu adalah 2 plus T, 3 min 2T, dan T ya. Nah, ini saya ubah jadi 2, 3, 0, 1 min 2, 1 T ya. Jadi ini adalah solusi umumnya ya. Solusi banyaknya tuh ini, apapun T-nya. Jadi banyak, karena apapun T-nya ini tuh solusi. Nah, sekarang ini adalah contoh SPL non-homogen namun tidak ada solusi ya. Ya. Nah, ini sisi kirinya tuh sebenarnya sama seperti contoh yang sebelumnya, yaitu 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5 ya. Cuma sisi kanannya yang berubah. Ya, jadi karena yang menentukan solusi banyak atau tidak ada solusi itu kan yang B-nya ya. Makanya yang saya ubah cuma B-nya doang. 0, 1, 2, 4 kurang 2 itu 2 ya. 0 ya, 3 kurang 3-nya, 4 kurang 3, 1. Ini 2, 12 dikurangin 3 kalinya, 12 kurang 6. 12 kurang 6 berarti 6 ya. 1, 1, 1, 2, 0, 1, 2. 2, nah ini kurangin aja ya. 0, 6 kurang 2, 2. Nah, di sini terlihat bahwa ini tuh dari matriks A-nya itu bukan solusi unik ya, tapi dari sisi matriks B-nya itu kita lihat bahwa di sini ada baris 0 di baris ketiga, tapi di sisi kanannya itu nggak 0 gitu. Akibatnya ini tuh tidak ada solusi artinya. Ya, karena kalau kita ubah ini ke bentuk X, Y, Z lagi nih, 0X ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan 2. Berarti 0 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 0 kali Z kan 0 ya. Nah, ini suatu hal yang tidak mungkin kan ya, 0 sama dengan 2. Oleh karena ini tidak punya solusi. Jadi di sini saya ulang lagi, SPL non-homogen itu punya 3 kemungkinan ya. Nah, jadi tergantung dari matriks A yang didapat setelah eliminasi Gauss, kita bisa tahu dia itu solusi unik atau bukan solusi unik. Tapi tergantung dari matriks B yang didapat atau vektor B yang didapat setelah eliminasi Gauss, kita bisa tahu dia itu solusi banyak atau tidak ada solusi. Ya, semoga cukup jelas. Nah, di sini saya harapkan kalian mahir dalam melakukan eliminasi Gauss dan mahir dalam mencari solusi SPL baik homogen maupun non-homogen.